Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Pramoja dengan NIM 2323440003. Di sini saya akan membacakan PPT yang telah saya buat guna untuk melengkapi tugas UAS Filsafat Estetika dengan dosen pengampu Ibu Elvira Purnamasari MAG. Di sini saya mengambil judul Mengkritis Identitas Budaya dan Filsafat Estetika dalam The Nightmare karya Henry Fuseli, sebuah analisis mendalam tentang mahakarya romantisisme dan gotik. Yang pertama itu pendahuluan, The Nightmare sebagai titik balik. Latar belakang dari lukisan ini yaitu menampilkan seorang wanita yang berada dalam mimpi buruk dengan inkubus dan kuda gelap. Ikoniknya di Detroit Institute of Arts, tantangan norma pencerahan. Fuseli menggambarkan kekuatan gelap dan irasional, menentang zaman akal budi, menekankan spiritualitas, intuisi, dan emosi atas rasionalitas. Pionir romantisisme dan gotik, karya ini penting dalam gerakan romantisisme. Gambaran gotik ikonik yang mengangkat tema-tema psikoanalisis pada abad ke-19, menolak sebagian pencerahan, eksplorasi psikologis dan alam bawah sadar, menggambarkan kekuatan dan obsesi serta bagian terdalam dari diri, menginspirasi tema psikoanalisis dan kekuatan bawah sadar. Selanjutnya yaitu deskripsi visual dan simbolisme lukisan wanita. Yang pertama, sosok wanita terbaring tak berdaya. Wanita dalam lukisan ini terbaring tak berdaya di atas ranjang yang terlentang. Ia tertidur pulas dalam mimpi buruknya. Yang kedua itu kehadiran inkubus yang berada di dada wanita. Sosok inkubus ini berwujud kera dan iblis yang berjongkok di dada wanita yang menggambarkan sebagai parasit energi. Yang ketiga itu kuda liar dengan mata yang aneh. Kuda liar ini disebut dengan mare. Dia memiliki mata aneh yang mengintip dari balik tirai, melambangkan visual kata nightmare. Dan yang terakhir itu kaitan visual dengan nightmare. Lukisan ini merupakan salah satu karya pertama yang menggambarkan ide abstrak mimpi buruk yang menghadirkan evokasi, obsesi yang romantis dan mengetahui. Selanjutnya yaitu simbolisme dan makna budaya. Yang pertama, inkubus. Inkubus ini melambangkan kekuatan dan nafsu tertekan. Inkubus ini merupakan makhluk malam yang memangsa manusia saat tidur. Dan inkubus ini juga mempresentasikan sebagai kekuatan mendalam dan nafsu terpendam dalam psikologi manusia. Yang ketiga itu kuda yang sering disebut dengan mer, yang melambangkan kekuatan primitif tak terkendali. Mer ini merupakan simbol kekuatan liar, kebebasan, dan semangat juang yang sering dikaitkan dengan aspek primitif alam jiwa dan manusia. Dan yang terakhir itu penegasan identitas romantisisme baru. Pionir romantisisme mengeksplorasi alam bawah sadar, emosi intens, dan sisi gelap kemanusiaan yang membentuk identitas seni baru. Selanjutnya yaitu penegasan dan penantangan identitas budaya. Yang pertama, identitas neoklasik yang ditentang meniru mode klasik Yunani dan Romawi yang lebih menekankan kerasionalitas dan norma-norma yang tidak menonjolkan peran unsur pribadi. Yang kedua itu identitas romantisisme awal yang menegaskan yaitu muncul sebagai reaksi memprovokasikan imajinasi, perasaan, dan kesadaran, berkarya melalui pendekatan emosional dan fantastik. Yang terakhir itu identitas gotik. Gotik ini menampilkan kegelapan, kematian, dan supranatural, serta estetika macabre yang menggambarkan ketidakstabilan. Identitas budilai ini dan mimpi buruk merupakan penentangan identitas publik neoklasik dan pribadi romantisisme sehingga membentuk perdebatan mendalam mengenai estetika subjek. Baik, selanjutnya yaitu analisis filsafat estetika, ontologi estetika. Yang pertama itu hakikat karya seni. Yang pertama, hakikat karya seni. Menurut Henry, seni adalah pencarian makna dan ekspresi terdalam manusia yang merekam realitas, menentang, dan menafsirkan ulang. Adalah bahasa batin yang mengunggah kesadaran. Yang kedua itu kualitas estetik dari keindahan yang sublim. Estetika menurut Henry ini mempelajari keindahan dengan pengalaman estetis. Konsep sublim adalah kualitas keagungan
yang kontras dengan keindahan yang memerlukan reaksi yang mendalam, dan yang terakhir itu hakikat waktu yang mengungkapkan perbatasan eksistensial. Dalam seni, waktu adalah medium yang menangkap esensi eksistensial. Karya seni membekukan momen yang memungkinkan refleksi abadi atas keberadaan dan pengalaman manusia. Selanjutnya itu analisis filsafat estetika, epistemologi estetika. Yang pertama, pengetahuan melalui sensasi dan respon fisikal. Pengetahuan estetika seringkali diperoleh melalui pengalaman sensorik secara langsung dan reaksi emosional yang mendalam. Yang kedua, validalitas pengetahuan yang subjektif, emosi, dan fantasi. Emosi dan fantasi ini membentuk persepsi estetika yang bersifat personal yang dipengaruhi oleh keyakinan individu. Dan yang ketiga, pengetahuan intuitif, yaitu rasa tertindas dan takut. Rasa tertindas ini dapat menjadi sumber pengetahuan estetika yang kuat dan mendalam. Dan yang terakhir itu hermeneutika, interpretasi terbuka dan luas. Hermeneutika ini memungkinkan interpretasi terbuka dan luas terhadap karya seni yang bisa mengungkapkan sebagai lapisan makna. Selanjutnya, analisis filsafat estetika, aksiologi estetika. Yang pertama, nilai katarsis, pelepasan emosi intens. Karya seni menjadi medium pelepasan rasa khawatir, kesedihan, dan agresi yang bisa mempresentasikan pengalaman pribadi seniman. Yang kedua, ekspresi fantasi seniman. Keindahan dalam seni adalah hal bebas dan alamiah yang tidak terikat pada hukum atau aturan baku. Seni memiliki kebebasan berekspresi. Yang terakhir itu nilai diagnostik yang mengidentifikasi sisi gelap jiwa manusia. Seni juga dapat mengungkap aspek psikologis dan pengalaman bawah sadar. Seni juga seringkali merefleksikan sisi gelap atau kompleksitas jiwa manusia. Selanjutnya, kritik budaya kontemporer. Yang pertama itu kritik stereotip gender. Operasi dan otonomi tubuh direpresentasikan pasif wanita. Seni kerap menggambarkan wanita sebagai sosok yang rapuh, yang mencerminkan pandangan patriarki. Yang kedua itu inkubus, operasi maskulin. Inkubus merupakan simbol dominasi dan potensi keras seksual yang menyoroti hilangnya kendali wanita atas tubuhnya. Dan yang terakhir itu kritik kolonialisme visual. Kritik ini menganalisis definisi Lian, the author, dari perspektif postkolonial dan relativisme budaya dalam seni. Selanjutnya yaitu relevansi kontemporer seni, psikologi, dan kesehatan mental. Yang pertama, Neckmer ini sebagai pendahulu psikoanalisis dan surrealis. Karya Neckmer ini yang ditulis oleh Fuseli ini menggambarkan alam bawah sadar, mimpi buruk, dan ketakutan yang menjadikannya sebagai ikon awal menginspirasi eksplorasi psikologis dan gerakan surrealisme. Yang kedua itu warisan Freud dan pengaruh surrealis. Teori psikoanalis Freud ini bertentangan dengan alam bawah sadar dan mimpi menjadi fondasi surrealisme. Aliran ini mengungkapkan seni sebagai medium eksplorasi konflik internal. Yang ketiga, identitas dan kesehatan mental dalam media populer. Media modern banyak mempresentasikan perjuangan identitas dan isu kesehatan mental. Narasi visual terinspirasi melalui surrealis yang digunakan untuk menyampaikan konflik batin dan masalah kejiwaan. Dan yang terakhir itu estetika horor, modern, dan wacana kesehatan mental. Horor kontemporer menggunakan elemen nightmare untuk mengeksplorasi kekuatan psikologis dan trauma. Gangguan mental divisualisasikan sebagai sumber kengerian dalam estetika modern ini. Yang terakhir itu yaitu kesimpulan seni sebagai cermin kecemasan kolektif. Yang pertama, fungsi aksiologi, yaitu memvisualkan kekuatan yang tak terwujud. Seni ini juga memberikan bentuk pada kecemasan abstrak dan menjadikannya nyata dan dapat didiskusikan. Selanjutnya, relevansi di era krisis global. Di tengah ketidakpastian ini, seni menjadi alat ekspresi yang penting untuk memahami kecemasan yang meluas di zaman ini.
yang terakhir, wadah memproses kekuatan seni. Ini menyediakan ruang katarsis untuk menghadapi dan memproses kekuatan yang mendalam dan membangun ketahanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.